Jadi ada satu kabar yang mengerikan yang dimana katanya anime Dandadan disabotase. Apa? Siapakah yang mencoba mensabotase Dandadan? Apakah pemerintah? Enggak. Pemerintah Jepang nggak mungkin. Pemerintah Jepang. Yang sabotase katanya ada hubungannya dengan Sony. Gimana lengkapnya? Ayo kita tonton sampai habis. Selamat datang di Berita Lain, di mana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita lain. Ya, pokoknya berita yang cocok untuk para kita nerd, wibu, geek, dan semua. Nah, jadi di berita pertama ada berita di mana Crunchyroll versus Dandadan. Tapi kan Crunchyroll tayangnya di Dandadan. Kebalik Dandadan. Iya, Crunchyroll tayangnya di Dandadan. Dandadan tayangnya di Crunchyroll. Betul. Kok versus? Jadi gini ceritanya, suatu hari. Di siang hari atau ya, malam hari jadi suatu hari ada artikel dari Bloomberg yang dimana mereka bilang, ya kalau kau nggak tahu Bloomberg itu salah satu media yang terkenal yang punya kredibilitas cukup tinggi, dan pada dasarnya ada aduan yang katanya Dandadan itu promosinya ditahan-tahan sama Crunchyroll. Ditahan-tahan aja jadi top anime cuy. Gimana nggak ditahan-tahan? Gimana nggak ditahan-tahan? Bro, gagal penahanannya. Jadi kurang lebih kenapa ini bisa ketahuan? Jadi ada sekitar 18 orang termasuk antara mantan karyawan dan karyawan Crunchyroll yang bersaksi kalau mereka bilang mereka diminta secara eksplisit sama senior vice presidennya Crunchyroll untuk menahan Dandadan supaya nggak usah terlalu dipromosikan. Siapa nama seniornya? Marcus Genderman. N-nya 2 ya. Marcus Genderman. Jadi vice president dari Crunchyroll yang namanya Marcus Genderman ini secara eksplisit ngasih tahu supaya untuk menahan promosi anime Dandadan. Tapi gagal. Tapi ya bisa dibilang gagal lah ya, karena kan Crunchyroll tetap tayang di mana-mana juga, tetap rame, dan inilah pentingnya komunitas ya. Karena kan komunitas itu yang buat anime menyebar dari mulut ke mulut. Kau jadi tahu episode 9 bagus, 7 apa 9 ya? 7. Episode 7 bagus, sekarang ngeliat di internet kan? Baru bisa nonton kan? Dari Dika. Dika tahu dari internet kan? Betul. Makanya nontonnya tiap hari. Nah, katanya juga di dalam artikel itu kurang lebih tuh mereka ngomong kayak gini. Ini semua itu terjadi karena ada persaingan antara Sony yang udah ngebeli Crunchyroll dengan Toho. Ada ini. Toho-nya apa? Toho tuh bisa dibilang kayak perusahaan juga, perusahaan licensing gitu. Dan kebetulan kan Toho ini kemarin mengakuisisi Sainsaru. Jadi akhirnya kayak ada konflik of interest-nya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi personal nih? Ya, hitungannya personal komputer. Tidak profesional banget dong berarti. Iyalah, itu nggak profesional lah. Karena inilah ya, ada persaingan antara licensing gitu sih kurang lebihnya. Tapi gimana pendapat kalian tentang masalah ini? Aku nggak terlalu mau pendapat yang gimana-gimana ya, karena ini kan berita lain. Tapi menurut kalian ini profesional apa enggak? Ya, berita selanjutnya adalah berita duka dari dunia perfituberan. Ada yang graduate ya? Betul. Nah, yang graduate itu namanya Alia Adelia. Buat kalian yang nggak tahu, dia adalah VTuber yang berasal dari Mahapanca. Mahapanca itu? Dia nggak bocil. Tapi dia pendek. Gede, bro. Tapi dia asetnya. Pendek. Oh, ya. Ya, intinya gitu. Buat kalian yang nggak tahu, Alia Adelia ini adalah salah satu VTuber dari agensi yang ada di Indonesia yang namanya Mahapanca. Dan kebetulan Alia di sini graduate. Tapi masalahnya adalah graduate-nya itu bikin surat tanggal 26, tanggal 27-nya streaming graduate. Mendadak banget. Kayak sehari doang. Bahkan kayaknya nggak sampai sehari deh kalau dihitung-hitung. Fansnya itu belum siap nggak sih? Baru baca terus besok graduate, melek dikit graduate. Ada rumor yang mengatakan kalau Alia katanya mau daftar CPNS. Rumor dari mana? Dari gua. Gua doang. Ya soalnya kan ini timeline daftar CPNS tuh deket banget sama Alia, sama graduate-nya Alia. Oh ya, mungkin dia mau daftar CPNS. Iya, mungkin dia udah masuk CPNS gitu, udah masuk PNS, tapi nggak tahu. Itu cuma sembarangan ngomong lah. Semoga karir kedepannya dan keputusan ini adalah keputusan yang tepat bagi dia dan perusahaannya. Aku berharap semoga dia tidak terlupakan dan semoga legasinya tahan terus sampai generasi-generasi wibu yang berikutnya. Dan ya, gimana menurut kalian? Apakah ada yang janggal dari kelulusan Alia atau graduate Alia? Karena terlalu mendadak. Iya, karena terlalu mendadak. Apakah karena staff yang kebetulan lupa buat ngumumkan? Ya, kasih aja pendapat kalian di kolom komentar. Konspirasi boleh. Konspirasi apakah Alia itu adalah Ocha karena sama-sama A. Alia, Ocha.
habis berduka kita harus masuk ke berita bahagia. Oh, ada yang baru daftar VTuber? Enggak. Enggak juga. Jadi di sini anime yang paling absolut cinema, salah satu anime yang cukup terkenal juga, meskipun ada beberapa orang yang bilang kalau animasinya biasa-biasa aja. Chainsaw Man. Bukan Blue Lock. Blue Lock. Bukan Blue Lock. Look Back. Oh, Look Back. Jadi anime Look Back itu gua ketiduran di ya salah satu orang aneh yang nggak ngerti ketika dia nonton Look Back. Dan Look Back itu dia menang award. Apa? Animasi terngantuk? Oh enggak. Jadi Film Arts Award 2024 dia menang sebagai film animasi yang terbaik. Setelah itu ada juga Kaiju 8. Kaiju 8 menang tuh anime terbaik juga. Kaiju 8 gue tahu. Tahu, ngantuk juga nggak? Oh, nggak nonton. Jadi selamat kepada kedua anime itulah ya. Meskipun Ocha ngantuk. Ya gimana pendapat kalian? Apakah Look Back dan Kaiju 8 cukup bagus untuk menang award ini? Kita lanjut ke berita selanjutnya, di mana ada cerita, ada katanya omongan-omongan di internet yang beredar kalau Wotakoi bakal mengumumkan manga baru. Bejir, udah ada manga baru. Kau belum bikin tren yare-yare, udah ada manga baru, Cok. Iya, jadi manganya sudah tamat di 11 volume, 105 chapter. Seingatku kayak gitu. Udah ya. lama kan tamatnya? Udah cukup lama tamatnya. Tapi ketika ada di acara exhibition, acara kayak pameran 10 tahun Wotakoi, seingatku, ada autornya itu mengumumkan sesuatu dan dia mengumumkan katanya ya, dia itu mengumumkan ada manga baru untuk Wotakoi. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira mereka mau menceritakan apa? Ini after dating. Nikah, punya anak, habis itu punya beli rumah. Kan ini kan mereka berdua itu kan disuruh kuliah. Mereka berdua itu kan tergolong pasangan yang agak koplak ya. Iya, koplak sih. Kalau nggak koplak nggak lucu, animenya nggak bakal laku, manganya terus juga. Gitu kan kayak termasuk yang chill, terus pacarannya bukan yang kayak anime romance pada umumnya gitu kan. Nah mungkin dilihatin kali setelah menikah kira-kira gimana nih suami istri ini dalam rumah tangga gitu. Bisa jadi. Bisa jadi Wotakoi aftermath. Iya. Dan gimana menurut kalian? Apa yang kalian tunggu dari Wotakoi yang baru ini? Apakah kalian udah ketemu partner untuk yare mikir? Terserah kamu jawab pertanyaan penting gua atau pertanyaan yang lebih penting dari Ocha. Selanjutnya kita ke berita Aoashi. Tahu Aoashi nggak? Nggak. Siapa tuh? Jadi Aoashi itu adalah anime tentang bola. Keluarnya cukup bisa dibilang berbarengan dengan Blue Lock. Ao itu kan blue. Betul. Oh iya, Ao itu blue ya? Blue Lock. Jadi pada dasarnya Aoashi ini kan keluarnya barengan sama Blue Lock kan. Tapi ya animenya maksudnya. Itu rival. Kalau secara cerita sih ada beberapa yang bilang kalau Aoashi jauh lebih bagus dari Blue Lock yang sakit jiwa. Secara animasi jelas Aoashi yang menang. Nah, mereka ini mengeluarkan manga yang dimana 2 volume lagi mereka bakal tamat. Mereka tamat lebih cepat dari Blue Lock. Masalahnya mereka kan 2 volume lagi mau tamat nih. Kan Aoashi nih. Maksudku ini adalah salah satu series bola yang bisa dibilang cukup masuk akal dan punya otak gitu. Dan tidak ada unsur sakit jiwa. Berarti kayak Tsubasa gitu? Tsubasa menurutku masih agak cukup sakit jiwa sedikit. Sedikit tapi kan? Sedikit. Nah, gimana perasaan kalian setelah Aoashi tamat? Apakah kalian sangat suka dengan Aoashi atau kalian lebih suka dengan Blue Lock? Berita selanjutnya adalah berita yang bisa dibilang cukup agak bermasalah sedikit. Problematic. Problematic. Oke, kenapa? Kalau problem kopling gigi satu, gigi dua. Dipencet, dijungkit, gigi 3, gigi 2. Ya pokoknya kayak gitu. Intinya ini problematik lah ceritanya. Jadi kurang lebih ada pengumuman kalau Danmachi episode setelah episode 11, episode 12 ya dan ke belakang sananya itu bakal 12 delay. Itu belum tamat. 11 itu belum tamat. 12 maksudnya. Iya, mereka tuh kalau nggak salah, aku lupa berapa episode yang mereka janjikan. Kayaknya sekitaran itu juga. Tapi intinya di sini di season 5 mereka mengumumkan kalau mereka bakal hiatus. Bukan hiatus. Hiatus apa? Mereka bakal delay dalam waktu yang tidak ditentukan. Buat kalian penggemar Danmachi pasti ini mengecewakan banget dan aku paham. Dan itu kalau episode 11-nya itu di tengah-tengah arc nyebelin sih. Ya itu juga. Nah ada beberapa alasan kenapa ini tuh bisa dibilang bermasalah. Pasti karyawannya cuti Natal ya. bisa jadi. Nah tapi permasalahannya adalah bukan di cuti Natal ya Pak. Terus gimana? Nah ada beberapa orang di internet yang bilang kalau ini tuh bisa jadi ada masalah produksi.
Oh, dananya kurang. Oh, belum tentu dananya kurang, bisa jadi tahu-tahu nanti ada pergantian sutradara, tahu-tahu nanti mereka sibuk sama anime lain, kayak siapa tahu mereka sibuk bikin One Punch Man season 3. Bisa jadi. Tapi kayaknya enggak. Kan udah timnya sendiri anjing. Iya betul, ada timnya sendiri, pinter. Nah, tapi intinya mereka bakal tidak menayangkan apapun sampai pengumuman lebih lanjut. Dan ya, fix. mereka delay. Dan biasanya emang delay di dalam industri anime tuh ada dua. Antara ada acara yang lebih penting, atau ada Cuti masalah Natal. produksi yang gede banget. Kayaknya di Jepang Natal nggak libur deh. Kayaknya libur sehari doang. Nah itu kan habis itu juga ini. tukang produksinya orang Indonesia, minta cuti Natal dia pulang ke Indonesia nih. Kayaknya aku nggak tahu deh kalau itu bener apa enggak. Tapi kalau ya emang itu sih yang biasanya kejadian di industri anime. Dan kalau menurut kalian gimana? Apa yang menyebabkan Danmachi itu bisa kena delay? Dan kalian sedih gak? Dan itu aja berita lain untuk kali ini. Kasih tahu di bawah kira-kira apa berita yang kita ketinggalan dan bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi. Dan kira-kira apa makanan yang harus Ocha bawa ke kontrakan di malam tahun baru. Oh iya, kalian tahun baruan gak? Dan untuk sekarang itu aja dulu. Stay clean and sound.